Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang RW. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi dari Bu Rurah tentang apa? Briefing ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang RW. Jadi RW itu adalah pembebasan jalan nafas. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Ini memang harusnya kita praktikum ya, harusnya kita ada yang praktek, ada yang memeragakan head tilt, chin lift, neck lift dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan jaw thrust dan lain sebagainya, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu anatomi jalan nafas. Ini mata kuliah Anda di saat semester 1 ya, anatomi fisiologi. Kenapa kita harus mempelajari ini? Kalian nanti akan meletakkan atau akan menolong pasien dengan kegawat daruratan gagal nafas. Ya, selain memasang alat, ada yang tanpa alat. Bagaimana nanti memasangnya atau tanpa alat melakukan gerakannya kalau nggak mengetahui dulu anatomisnya ya. Di sini ada faring, ini esofagus, yang bawah namanya laring, yang sini namanya trakea ya, nasal hidung, left lung, right lung ya, paru-paru, bronchus, bronchiole. Nah, ini diagramnya. Nah, ini hati. Nah, ini bagian kecil dari paru-paru kita yang mungkin lagi dibicarakan, yaitu sekarang virus corona itu adalah menyerang bagian pernafasan ini memang. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah kalian, di kosan, tetap minum vitamin dan lain sebagainya supaya kita semua terhindar dari virus tersebut. Oke. Ini pada anak-anak. Jadi nanti kalian tidak hanya pada dewasa, namun juga pada anak-anak. Sebentar. Nah, RW Management, pengelolaan jalan nafas, di mana tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol servikan, tidak jatuh dalam kondisi hipoksia maupun hiperkarbia. Ada dua cara, dengan alat maupun tanpa alat. Nah, sebelum itu ada langkah awal di mana kalian pertolongan membebaskan jalan nafas itu dengan LLF. Apa itu LLF? Look, listen, feel. Look, melihat, listen, mendengar, feel, merasakan. Jadi Anda lihat dulu, apa yang dilihat? Gerakan nafas, kembang kempisnya dadanya, retraksi serla IgE-nya. Kemudian mendengar aliran udara pernafasannya, didengarkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah feel, merasakan adanya aliran udara pernafasan. Kemudian kita jamin udara pertukarannya secara normal. Kalau sudah normal, kita bebaskan, sudah berhasil. Tujuannya adalah membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal, sehingga menjamin kecukupan oksigenase tubuh. Nah, ini caranya. Caranya pada bayi, ini pada dewasa. Look, listen, feel atau LLF ya. Nanti kita kalau sudah bisa praktek, kita bisa demokan ini ya. Nah, ini yang tanpa alat. Kita caranya bagaimana untuk pembukaan jalan nafasnya? Ada head tilt, dorong kepala ke belakang, dilakukan bila jalan nafas tertutup oleh pangkal lidah. Jadi kedua tangannya ada yang memegang ini. Dilakukan bila jalan nafas tertutup oleh pangkal lidah, suara nafasnya pasien tidak bersih atau terdengar suara tambahan seperti ngorok, snoring. Caranya, letakkan satu telapak tangan di dahi pasien ya, ini, dan tekan ke bawah, agak ditekan ke bawah sehingga kepala menjadi tengadah dan penyangga lidah tegang. Akhirnya lidah terangkat ke depan. Tidak dilakukan pada dugaan adanya patah tulang leher ya. Kalau head tilt itu ininya saja, jadi ditarik kepalanya saja. Ini head tilt.
Jadi mendorong kepala ke belakang, ditekan dahinya. Sudah paham ya? Kita lanjut ke chin lift. Tindakan mengangkat dagu dilakukan dengan maksud mengangkat otot pangkal lidah ke depan. Caranya, gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien, kemudian angkat dan dorong tulangnya ke depan. Ini chin lift ya. Perhatikan tangan. Ini chin lift ya. Jaw thrust, tindakan mengangkat sudut rahang bawah. Walaupun head tilt dan chin lift sudah dilakukan, seringkali jalan nafasnya belum terbuka sempurna. Maka teknik jaw thrust ini harus dilakukan. Dorong sudut rahang kiri dan kanan sehingga barisan gigi jari ke dalam mulut dan bersama dengan jari-jari yang lain tarik dagu ke depan ke arah depan. Nah, ini jaw thrust. Kedua tangannya di pipinya, kemudian ditarik ke belakang. Pada dugaan patah tulang leher yang dilakukan adalah modifikasi jaw thrust dan fiksasi leher agar tidak ada gerakan berlebih. Tetapi pada pasien dengan dugaan cedera leher dan kepala hanya dilakukan jaw thrust dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher. Nah, ada beberapa jenis obstruksi jalan nafas. Bila jalan nafas itu tersumbat karena benda asing, dilakukan finger sweep. Jadi jari-jari kita masuk ke dalam mulut, ya, namanya finger sweep. Kegagalan cara ini perlu difikirkan, yaitu sumbatan jalan nafas ada daerah faring atau bisa adanya henti nafas sampai apnea. Bila hal itu terjadi, pasien menjadi tidak sadar, lakukan peniupan udara melalui mulut. Bila dada tidak tampak mengembang, maka kemungkinan adanya sumbatan pada jalan nafas dilakukannya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ini ada beberapa juga ya. Nah, ini tanda-tandanya adanya sumbatan. Terdengar snoring atau ngorok itu tadi. Caranya gimana kalau ada ngorok? Chin lift tadi yang dagunya di ini, jaw thrust rahang tadi. Nah, ini dengan alat nanti kita belajar memasang pipa orofaring dan nasofaring serta pipa endotrakeal. Kemudian ada yang terdengar gargling atau berkumur. Ada cairan di daerah hipofaring. Caranya di suction atau di finger sweep. Kemudian sumbatan yang ketiga namanya stridor atau crowing, sumbatan di plika vokalis. Nah, ini membutuhkan tindakan bedah ya, nggak boleh bidannya. Nah, ini membersihkan jalan nafas, finger sweep. Caranya seperti ini. Dilakukan bila jalan nafas tersumbat karena adanya benda asing dalam rongga mulut, bagian belakang atau hipofaring, gumpalan darah, muntahan benda asing lainnya mengakibatkan tidak terasa hembusan nafas atau terjadi obstruksi atau sumbatan tadi. Miringkan kepala pasien kecuali pada dugaan fraktur tulang leher. Kemudian dibuka mulutnya dengan jaw thrust ya. Dan tekan dagu ke bawah bila otot rahangnya lemas. Gunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan atau kasa untuk membersihkan, mengorek atau mengait semua benda asing di dalam rongga mulut. Ini dibungkus kasa ya. Ini. Nah, mengatasi sumbatan jalan nafas parsial ini yang namanya Heimlich maneuver itu tadi. Ada abdominal thrust dan back blow. Untuk penderita yang sadar dengan sumbatan jalan nafas parsial, boleh dilakukan tindakan abdominal thrust pada pasien dewasa. Ya, caranya bantu atau tahan penderita tetap berdiri atau condong ke depan dengan merangkul dari belakang. Lakukan hentakan mendadak dan keras pada titik silang garis antar belika dan garis punggung tulang belakang. Rangkul korban dari belakang dengan kedua lengan dengan mempergunakan kepalan kedua tangan, hentakkan mendadak pada ulu hati. Nah, ini sudah abdominal thrust. Ulangi hingga jalan nafas bebas, hentikan bila korban jatuh tidak sadar dan ganti dengan tindakan RJPO atau pijat jantung nafas buatan ya. Segera panggil bantuan, call for help. Penderita tidurkan secara miring, lakukan back blow, posisi miring. Bila gagal dan penderita tetap tidak sadar, maka segera terlentangkan kembali dan segera lakukan RJPO. Segera panggil bantuan. Heimlich maneuver abdominal thrust pada korban tidak sadar tidak dianjurkan lagi. Jadi yang namanya Heimlich maneuver, baik itu back blow atau abdominal thrust, harus pasien yang sadar ya. Nah, ini jika
Heimlich maneuver posisinya. Dengan duduk bisa. Nah, seperti ini caranya. Jadi kita berdiri di belakangnya, kita rangkul pasiennya, kemudian kita hentakkan sampai pasiennya memuntahkan sumbatannya itu. Kalau back blow gimana? Kalau back blow itu punggungnya ditepukkan. Ini back blow pada bayi masih sadar ya, sama bayi juga bisa. Nah, seperti ini dipuk-puk. Pada dewasa juga bisa berdiri ya. Back blow yang terakhir adalah chest thrust. Ini pada bayi, anak yang gemuk atau wanita hamil. Tekan tulang dada dengan jari telunjuk atau jari tengah, kira-kira 1 jari di bawah garis imajinasi antara kedua puting susu pasien. Tidurkan terlentang, lakukan chest thrust, tarik lidah apakah ada benda asing, beri nafas buatan. Nah, itu chest thrust. Nah, ada gambarnya ya di sini. Kalau di PPT ada. Tapi sebentar saya carikan nanti filenya ya. Nah, ini yang untuk dengan alat. Dengan alat itu ada pipa orofaring dan pipa nasofaring. Oro itu berarti apa? Mulut, dipasangnya di dalam mulut. Jika nasofaring dipasangnya di dalam hidung. Nah, jika kedua ini tidak berhasil, maka dilakukan pipa endotrakea atau ETT. Ini alat-alatnya. Ini yang oro. Langkah-langkahnya gimana? Ini buka mulut pasien dengan chin lift atau gunakan ibu jari dan telunjuk. Siapkan pipa orofaring ya, harus steril, bersih. Kemudian bisa dibasahi air ya supaya licin. Arahkan lengkungan menghadap ke langit-langit, ke palatal. Jadi masuk separuh, ini menghadap ke atas ya. Menghadap ke bawah tadi. Masuk separuh. Putar lengkungan mengarah ke bawah lidah, dorong pelan-pelan sampai posisi tepat. Jadi ketika sudah di tengah-tengah sini, kita putar sampai arahnya kebalik. Jadi ini langkah yang pertama dari posisinya seperti ini. Kemudian sampai separuh kita putar dulu sampai ditekan. Kalau sudah dorong pelan-pelan sampai posisi tepat. Yakinkan lidah sudah tertopang. Nah, ini yang nasofaring. Nilai lubang hidung, septum nasi, ukuran pipa, pakai sarung tangan, diberikan jeli karena dihitung ya, sakit nanti pada pipa. Dan kalau perlu berisi tetesi lubang hidung dengan vasokonstriktor supaya licin. Hati-hati dengan kelengkungan tub yang menghadap ke arah depan. Kemudian kita dorong pelan-pelan ya. Oke, sudah kita diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.